Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas barisan dan deret part yang ke-21, yaitu tentang contoh soal dari aplikasi barisan dan deret tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, Rudi menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta rupiah di sebuah koperasi dengan suku bunga majemuk 8% per tahun. Tentukan A, besarnya uang Rudi setelah 3 tahun. Nah, di sini kita data yang diketahui ya. Berarti yang pertama itu menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta rupiah itu M0 berarti ya. M0-nya 25 juta. 0000000. Lalu suku bunga itu I berarti ya. I-nya 8% per tahun. Jadi nanti periodenya harus dalam tahun. Oke, kita jawab soal A. Besarnya uang Rudi setelah 3 tahun. Berarti kan MT ya, pada saat T-nya 3. Rumusnya MT sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T. Oke, berarti kalau M3, jumlah uang setelah 3 tahun sama dengan M0-nya 25 juta. Dikali 1 plus I, I-nya 8% per tahun. Kita jadikan desimal aja, jadi 0,08. Pangkat T, T-nya ini sudah dalam tahun ya, jadi harus cocok ya, kan sudah sama-sama per tahun. Kan bunganya per tahun, lalu T-nya dalam tahun, jadi pangkat 3. Berarti sama dengan 25 juta dikali 1,08 pangkat 3. Ini kalau kalian hitung di kalkulator, M3 ketemunya sebesar 31.492.800 rupiah. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A, besarnya uang Rudi setelah 3 tahun adalah 31.492.800 rupiah. Kita ke soal B. Besarnya bunga yang diterima setelah 5 tahun. Bukan uangnya, tapi bunganya. Terus gimana? Gini, kita cari besarnya uang Rudi dulu setelah 5 tahun ini berapa. Sama rumusnya. MT sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T. Cuma sekarang T-nya ini diganti 5. Jadi M5 sama dengan 25 juta dikali 1,08 pangkat 5 sekarang. Ini ya. Berarti ini ketemunya adalah 36.733.202 rupiah. Ini jumlah uang totalnya. Kalau besarnya bunga yang diterima, berarti kan harus dikurangi sama uangnya Rudi awal. Berapa? 25 juta. Ya kan? Jadi di sini besarnya bunga B5 gitu ya. Bunga setelah 5 tahun berarti sama dengan 36.733.202. Ini dikurangi sama uang awal 25 juta. Ketemunya adalah 11.733.202. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, besarnya bunga yang diterima setelah 5 tahun adalah 11.733.202 rupiah. Kita ke soal C. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah uang yang diinvestasikan menjadi 2 kali lipat? Berarti di sini MT-nya itu sama dengan 2M0. Ya kan? Ini T-nya berapa? Berapa lama? Kita masukkan ke rumusnya. MT sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T. MT-nya kita langsung ganti dengan 2M0. 2M0 sama dengan M0 dikali 1 plus I-nya dimasukkan 0,08 dipangkatkan T. M0 dan M0 dicoret. Jadi tinggal 2 sama dengan 1,08 pangkat T. Ingat, triknya kalau menghitung pangkat, kedua ruas dikasih log. Logaritma. Log 2, ruas kanan juga. Log 1,08 pangkat T. Ini tetap log 2, lalu kita gunakan sifat logaritma, pangkatnya numerus bisa turun jadi kali. T kali log 1,08. Berarti kalau T itu sama dengan log 2 per log 1,08. Ini kalian hitung pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator ketemunya sekitar 9,01. Dibulatkan kemana? Ke atas, ingat ya. Karena kalau dibulatkan ke bawah, 9 tahun. Setelah 9 tahun, uangnya belum jadi 2 kali lipat, nggak nyampe. Ya, jadi dibulatkannya tetap ke atas. Karena kan pemberian bunganya kan asumsinya setiap tahun ya. Jadi baru di tahun ke-10 atau setelah 10 tahun. Oke,
Jadi kita dapatkan jawaban soal C, waktu yang dibutuhkan agar jumlah uang yang diinvestasikan menjadi 2 kali lipat adalah 10 tahun. Contoh soal berikutnya, Pak Ali memiliki sejumlah uang yang rencananya akan diinvestasikan ke sebuah bank. Bank A memberikan suku bunga majemuk 12% per tahun. Bank B memberikan suku bunga majemuk 6% per semester. Dan Bank C memberikan suku bunga majemuk 1% per bulan. Jika Pak Ali berencana untuk menginvestasikan uangnya selama 5 tahun, bantulah Pak Ali untuk menentukan ke bank mana ia harus menginvestasikan uangnya agar diperoleh hasil investasi yang paling besar. Oke, jadi di sini ceritanya ada 3 bank. Bank A, Bank B, Bank C. Ini A, ini Bank B, ini Bank C. Oke, Bank A itu memberikan suku bunga majemuk I-nya, berarti ya, IA gitu ya, sama dengan 12% per tahun. Bank B memberikan suku bunga majemuk IB 6% per semester. Dan Bank C memberikan suku bunga majemuk 1% per bulan, berarti IC sama dengan 1% per bulan. Oke? Nah, lalu di sini rencananya Pak Ali ini menginvestasikan uangnya selama 5 tahun. Berarti kalau dia menginvestasikan di Bank A, maka hitungannya kan per tahun ya, berarti TA-nya ya 5. 5 periode kan, 1 periode 1 tahun, gitu kan. Kalau misalkan Pak Ali ini menginvestasikan uangnya di Bank B, berarti periodenya semesteran ya, bukan tahunan, berarti TB-nya sama dengan 10 periode, kan 5 tahun itu 10 semester. Oke, kalau misalkan dia menginvestasikan di Bank C, berarti TC-nya di sini bulanan, berarti T-nya harus kita ubah jadi bulan juga, ya kan? 5 tahun menjadi 60 bulan, 5 kali 12 kan 60. Ya, jadi ingat ya, satuan dari I dan T harus sama. Di sini 5 ini 5 tahun, yang TB ini 10 semester, yang TC ini 60 bulan. Ya, intinya satuannya I sama T itu periodenya harus sama. Nah, di sini kita harus menghitung hasil investasi yang paling besar setelah 5 tahun itu. Berarti kita bandingkan nilai dari MTA, MTB, sama MTC itu besar mana. Ya kan? Kita mulai dari MTA. Jadi, uang setelah T periode di Bank A. Seandainya Pak Ali menginvestasikan di Bank A. MT sama dengan M0, jadi M0A dikali 1 plus I, I-nya IA berarti ya, dipangkatkan T, T-nya juga TA. Kita masukkan. M0A-nya berapa? Ya, di sini kan sejumlah uang yang rencananya Pak Ali ini rencananya memilih. Nggak tahu uangnya berapa. Misalkan aja M0A-nya itu M0. Ngerti ya? Dikali 1 plus IA 12%. 12% kita jadikan desimal aja 0,12. Dipangkatkan TA 5. Berarti sama dengan M0 dikali 1,12 pangkat 5. Jadi MTA kalau kalian hitung pakai kalkulator itu hasilnya 1,7623 M0. Oke, artinya uang Pak Ali setelah 5 tahun menjadi 1,7623 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan dia menginvestasikan 10 juta, ya menjadi sekitar 17.623.000. Ya, sekitar segituan. Nah, sekarang bagaimana kalau Pak Ali ini menginvestasikan uangnya di Bank B? Kita cek MTB berapa? Berarti M0B dikali 1 plus IB dipangkatkan TB. Oke, M0B sama, ya kan uang awalnya dia, uang awalnya Pak Ali, M0 misalkan. Dikali 1 plus IB-nya 6% atau 0,06, pangkat TB-nya 10. Berarti sama dengan M0 dikali 1,06 pangkat 10. Kalau kalian hitung, MTB ini sama dengan 1,7908 M0. Oke, sekarang gimana kalau menginvestasikan di Bank C? Kita cek MTC sama dengan M0C dikali 1 plus IC dipangkatkan TC. Berarti sama dengan M0C-nya tetap M0 dikali 1 plus IC-nya 1%, berarti 0,01. TC 60. Berarti sama dengan M0 dikali 1,01 pangkat 60. Jadi MTC kalau kalian hitung ini hasilnya 1,8167 M0. Nah, kita coba cek. MTA 1,7623 M0.
MTB 1,7908 M0, MTC 1,8167 M0. Ya, terlihat. Berarti di sini MTC yang paling besar. Artinya bisa kita jawab, agar Pak Ali ini mendapatkan hasil investasi yang paling besar, maka Pak Ali harus menginvestasikan uangnya di Bank C. Oke? Jadi di sini terlihat ya, sekilas ini bunganya kelihatannya sama. Meskipun secara persentase ini sama, ini kan sama aja. Kalau 12% per tahun kan 1% per bulan, 6% per semester. Tapi kenyataannya nggak sama. Kenyataannya semakin kecil atau semakin singkat periodenya, itu jumlah uangnya malah tambah besar. Ya, yang tahunan 1,7623, yang semesteran 1,7908, yang bulanan 1,8167. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.